Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Saleh alaihi salam, masih menggunakan kitab Qassasun Nabiyyin lil Atfal. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, bermula yang kedua, kufran samuda, yaitu kekufuran kaum Samud. Kufran khabar rafa, tanda rafa dhammah, kufran mudhaf, samuda mudhafun ilaih, tanda jarnya itu adalah fathah karena isim ghairu mansharif. Walakinna wa huwa istidna wa ibtida, lakinna amalannya seperti ini. Kulajni isim lakinna kulla mudhaf dzalika mudhafun ilaih. Sedikit saja kita i'rab biar tidak ceritanya tidak bias lah gitu. Walakinna kulla dzalika lam yahmil samud ala syukri. Jumlah lam yahmil, lam huruf jazam, yahmil majzumun bil lam, samuda maf'ul. Jadi di sini failnya itu nikmat-nikmat di sini, ataupun yang demikian itu di cerita sebelumnya lam yahmil yang demikian ya. Jadi jumlah fa'il pada mahal khabar lakinna, berarti rafa, berarti karena amalan lakinna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maaf, pertama kita mengi'rab jadinya nih. Walakinna, akan tetapi, kula dzalika, akan semua yang demikian itu, lam yahmil, tidak membawa yang demikian itu nikmat-nikmat, samuda, akan Samud mendorong mereka ala syukri, atas bersyukur, wa ibadatillah, dan bersyukur dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bal hamalahum dzalika 'alal kufri wat tughyan, bahkan membawa mereka akan yang demikian itu kepada kekufuran dan kedurhakaan. Wa nasullaha fa farihu, dan mereka lupa akan Allah, wa farihu, dan mereka bersenang-senang bima utu, dengan apa yang diberikan. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwatan, siapa orang yang lebih kuat daripada kami. Di sini muncul perkataan kesombongannya. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada. Berarti yang lain dari kami itu lemah. Kalau lemah berarti kami akan mengalahkan mereka. Kalau mereka kalah, mereka akan menyerahkan semuanya. Nah gitu. Jadi seperti preman lah gitu. Wazannu annahum, mereka menyangka bahwasanya mereka itu la yamutun, tidak akan mati, wala yakhrujuna min kusurihim, tidak akan keluar daripada istana-istana mereka, wa jannatihim abada, dan tidak akan keluar daripada kebun-kebun mereka selama-lamanya. Jadi yakhrujun ini mungkin maksudnya tidak ada yang akan mengalahkan mereka sehingga membuat mereka keluar daripada istana mereka. Dan ini yang paling parah, mereka menyangka tidak akan pernah mati. Wazannu anal maut, dan mereka itu menyangka bahwasanya kematian itu la yadkhulu fi hadhil jibal, tidak akan masuk kematian kepada ini gunung, wala yajidu ilaihim sabila, dan kematian tidak akan mendapatkan jalan bagi mereka. Mereka menganggap bahwa kematian itu tidak akan sampai kepada rumah mereka. La'allahum kanu yazunnun, boleh jadi mereka itu menyangka anna ummat Nuh, bahwasanya umat Nabi Nuh dulu, innama ghariqat, yang hanya sanyalah tenggelam li'annaha, karena bahwasanya umat Nabi Nuh itu kanat fil wadi, itu mendirikan rumah di sebuah lembah. Jadi faktor yang membuat umat Nabi Nuh itu mereka anggap itu karena faktor mereka itu membuat rumah di wadi, di sebuah lembah. Jadi kalau ada lembah maka akan cepat tenggelam, apalagi kalau hujannya besar. Nah, jadi ini bukan faktor karena Allah, atau bukan faktor spiritual. Wa anna adan, dan bahwasanya Ad itu, kata mereka, innama halaku, hanya sanyalah mereka itu hancur, binasa, li'annahum, karena bahwasanya mereka kaum Ad itu kanu fisahli, mereka itu membuat rumah fisahli pada tanah-tanah
yang sahli, tanah-tanah yang lunak. Jadi rumah mereka cepat hancur. Jadi kehancuran kaum Nabi Nuh, kaum kaum Ad itu bukan faktor spiritual, akan tetapi ada faktor yang lain. Nah, kalau Nabi Nuh itu faktor alam, tentang hujan yang besar. Kalau umat Nabi Hud, Ad ini mereka itu hancur disebabkan faktor geologi lah gitu. Wa annahum minal khawfi, dan bahwasanya mereka kaum Samud itu bimakanin aminin, maksudnya mereka mempunyai tempat yang aman daripada satu ketakutan dan kematian. Nah, yang ketiga, satu bermula yang ketiga, judulnya itu ibadatul asnam, yaitu penyembahan kepada berhala. Walam yakfihim hada, dan tiadalah cukup akan mereka, bagi mereka itu akan ini patung. Mungkin di sini maksudnya balnahatu, bahkan mereka itu memahat al-hijarata, akan batu, wa abadul asnam, dan mereka menyembah batu itu, batu yang sudah jadi patung. Wasaru mereka menjadi yang bodoh dan hijarata, dan jadilah mereka itu menyembah akan batu, kama kanat ummatu Nuhin, sebagaimana ada dulu umat Nabi Nuh, ta'buduha, yang mereka menyembahnya, dia menyembahnya. Ta'budu domirnya hiya, itu karena umat. Wa kadzalika 'adun, begitu juga kaum 'Ad, mereka menyembah akan patung. Innallaha qad ja'alahum malakal hijarati, sungguh Allah itu telah menjadikan bagi mereka itu raja batu, maksudnya raja di dalam memproses batu. Jadi batu itu bagi mereka itu lunak sekali. Jadi mereka itu bisa membentuk sesuka hatinya karena mereka sudah dianugerahi teknologi. Walakinnahum, akan tetapi mereka, min jahlihim, dari sebab kebodohannya, daripada kebodohannya, saru ubadul hijarah, mereka menjadi sekelompok orang penyembah batu. Innallaha karramahum razaqahum minat thayyibat, sungguh Allah itu telah memuliakan bagi mereka, sudah memberikan rezeki kepada mereka daripada yang baik-baik. Walakinnahum ahanu, akan tetapi mereka ahanu, mengolok-ngolok, anfusahum, akan mereka sendiri, wa ahanu, dan mereka mengolok-ngolok al-insan, akan sesama manusia, saling mengolok lah gitu. Innallaha la yuzlimun nas, sungguh Allah itu tidak akan menzalimi ya Allah an-nasa, akan manusia, syai'an, akan sesuatu. Walakinnan nas, akan tetapi manusia, anfusahum yazlimun, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ajaban, sungguh aneh, innal hajar alladhi yanhitunahu, sungguh batu yang adalah ia bikin pahat sendiri, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, fala ya'ba wa la ya'sihim, maka batu itu tidak menolak dan tidak dapat menjaga diri mereka. Artinya benda mati yang mereka jadikan, mereka pahat dan jadikan patung dan jadikan Tuhan, itu menampakkan kebodohannya lah. Qad khadu'u lahu, sungguh mereka itu telah tunduk bagi mereka patung-patung, wa waqa'u sajidin, dan mereka, apa artinya jadinya, waqa'u, dan jadilah jatuh mereka, atau terjadilah jatuh mereka itu sajidin, sujud, hal keadaannya sujud kepada patung. Nah, di sini ayat Abdul Qawiyul Dhaif. Nah, ini bukan perkataan soleh, kayaknya ini perkataan musannif. Apakah menyembah orang yang kuat akan orang yang lemah? Ayasjudu sayyidu li 'abdihi, apakah sujud tuannya kepada budanya? Walakinnahum nasullah, akan tetapi mereka sudah melupakan Allah. Fanasu anfusahum, maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa abau, dan mereka enggan, an ya'budullah, atas bahwasanya menyembah akan Allah. Fa adallahumullah, maka Allah menghinakan mereka. Nah, jadi di sini semua nabi-nabi di sini hampir sama penyakit kaumnya. Apalagi di sini mereka itu silih berganti. Nabi Nuh sama penyakitnya, umatnya. Kaum Nabi Hud, yaitu Ad, itu mereka juga sama penyakitnya. Apa mungkin ya, pengaruh
Apakah setan langsung bisa menampakkan dirinya dulu ya? Ini benar-benar pertanyaan, saya tidak tahu. Apakah dulu apa gimana ya? Cerita-ceritanya biasanya kan dulu setan itu bisa langsung menampakkan dirinya kepada orang-orang. Nah, kalau sekarang mungkin tidak bisa ataupun saya juga tidak tahu. Kalau ada yang tahu bisa komentar di kolom komentar. Apakah setan tariknya itu sudah berbeda dengan zaman sekarang? Soalnya kalau kita dengar-dengar cerita zaman dahulu, itu setan itu seringkali menampakkan diri mereka menjadi manusia, lalu menghasut para manusia. Nah, mungkin itu di zaman-zaman awal-awal kenabian-kenabian gitu kan. Nah, ini mungkin karena rahmat daripada Rasulullah SAW mereka dihilangkan kemampuan seperti ini. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.